Oke, saya akan menjelaskan dengan pengaturan aset. Apa sih aset yang ada dalam akuntansi? Kita akan bahas. Oke, kita masuk lanjutan di akumulasi akurat ya. Sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan ini 5 master yang ada di dalam default di sebuah aplikasi, itu cashbank, akun, memasok, pelanggan, dan barang dan jasa. Sekarang kita masuk ke aset ya. Kita masuk caranya di icon sini, pilihan menu, kita masuk ke aset. Sini ada warna biru, hijau, dan merah. Warna biru adalah master aset tetapnya, namun aset tetap di grouping dengan kategori aset. Kemudian ada lagi kategori aset tetap pajak. Ada perubahan aset tetap, ada disposisi aset tetap, dan pindah aset. Dan yang bawah aset per lokasi. Kita akan bahas satu-satu. Oke, kita akan bahas terkait dengan aset ya, aset tetap. Kita buka di sini, dia keluar tab baru. Ya, kita akan bahas yang pertama. Di sini ada nama ya, di sini ada field mandatory ya, jadi wajib diisi contoh. Terus kemudian maaf ya, kita lanjutkan ya. Ini terkait dengan master aset ya, master aset. Di sini ada nama, kemudian ada kode aset. Nah, contoh misalkan kita punya aset, contoh let's say misalkan saya punya laptop yang berapa juta, kan kita akui sebagai aset. Nah, aset tetap, tanggal belinya kapan, misalkan hari ini, tanggal pakainya kapan. Nah, kenapa ada 2 tanggal? Karena tanggal beli itu kadang beda sama tanggal pakai, ada jeda, itu kita pengen beda pengakuinnya. Kemudian di sisi depresiasinya, dia harus menawarkan apakah aset tidak berwujud ya. Kalau iya, dia tidak akan ada biaya penyusutan ya. Tapi kalau berwujud, dia ada penyusutannya. Aset tidak berwujud adalah macam ya, ada logo ya, atau ada apa lagi ya, aset hak tutorial dan sebagainya. Pada penyusutan ada 3 yang kita bisa lakukan, bisa metode garis lurus, metode saldo menurun, ataupun angka tahun. Nah, bisa kita pakai garis lurus saja. Jadi tinggal sederhana rumusnya, dari nilai aset dikurangi dari residual ataupun sisa bekasnya, sisa aset ketika 0 itu berapa barang bekasnya, kemudian dibagi 2 bulannya ya. Ada akun aset, misalkan kita tadi aset apa di sini, nah di sini ada macam-macam ya. Di dalam akun ini, dia dalam aset tetap dibagi lagi, ada kendaraan, peralatan, inventaris kantor, tanah, gedung, kendaraan. Mungkin di sini kita masuk ke inventaris kantor ya. Terus kemudian ketika disusutkan tiap bulan, kita mau tahu di akun apa, kita bisa cari di sini. Ada penyusutan gedung, ada penyusutan kendaraan, karena ini terkait inventaris kantor, kita kantor. Akun bebannya kita mau kemana, kita lihat apa bebannya, ke beban set. Bebannya kemana, kita bisa pilih ya, beban asuransi karyawan, beban listrik, THR ya, tepat beban apa nih, beban perlengkapan kantor nih. Umur asetnya berapa, misalkan kepakainya 5 tahun ya kan. Kalau dikonversi ke bulan berapa, 20 ya. Nah, tadi residu itu bahasa ininya nilai sisa ya. Contoh ketika 5 tahun saya pakai, itu ketika bekasnya itu laptop yang harga misalkan let's say 5 juta, misalkan lakunya jadi tinggal 1.500.000. Nah, jadi rumusnya adalah nilai harga dikurangi nilai sisa, baru dibagi bulannya. Nah, kemudian kita simpan. Silakan memperbaiki melalui akun mereka masuk diisi akun kategori aset. Nah, kita lihat di sini diisi semua ya. Nah, kategori asetnya apa, kita lihat. Nah,
Di sini kita belum bisa nyimpan karena belum di define. Makanya di sini kita harus mendefine dulu. Nah, cara gimana? Kita masuk ke master kategori aset yang sebelah ini. Nah, misalkan elektronik ya, elektronik. Kita simpan. Nah, udah simpan, kita lihat di sini harusnya sudah ada elektronik. Nah, seperti ini. Lokasi awal aset misalkan di head office. Oke. Nah, lokasi awal aset dia juga ambil master nih. Nah, kita ada master lokasi yang tadi, kantor pusat atau utama, ini kita isi. Nah, ada pajaknya. Nah, kategori pajaknya apa nih? N. Nah, ada apa? Golongan garis lurus. Nah, garis lurus aja ya. Terus lagi kalau nggak ada, jadi kita cukup mendefine penyusutannya, kemudian namanya, jumlahnya berapa, pokoknya kita simpan. Jangan lupa kategorinya, kategori dan lokasinya, karena kan nanti mendefine barang itu contoh ditaruh di cabang mana, di yang mana. Akun pengeluaran harus diisi, akun pengeluaran. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita buat akun pengeluaran. Di sini akunnya terkait set beli apa namanya event perlengkapan kantor ya, perlengkapan kantor ya, kita pilih. Kita pakai define apa nih contohnya ini ya, harganya berapa, misalkan 5 juta. Dan masuk dengan kode ini ya, dia menyeret otomatis. Kita lihat di sebelah kiri sini. Nah, kita ada nomor aset FA 2022 tanggal 0301, nama asetnya laptop, tanggal beli ini, kuantitas 1, harga 5. Kalau kita mau detail tinggal double klik. Jadi dalam sini kita harus mendefine pemahaman terhadap penyusutannya, setup coanya, terus umur aset gitu kan. Sebenarnya secara aturan pajak, sini ada aturan pajak kayak itu udah dikasih tahu ya. Ada standarnya gitu kan, tapi kadang fiskal itu berbeda. Jadi standar pajak dengan standar akuntansi itu emang kadang suka ada perbedaan, karena dia hanya menstandarkan saja, tapi kan praktiknya nggak bisa semua aset laptop misalkan berlaku sama. Nah, jadi itu hanya sebagai acuan di pendekatan akuntansi saja. Itulah aset. Jadi kita harus mendefine kategori dan master asetnya. Ya minimal kita mendefine kategori aset. Terus tadi juga ada kategori aset tetap pajak. Di sini kita mendefine ininya, metodenya. Ya, tapi kalau enggak ya kita nggak perlu ubah. Yang penting ada kategori aset dan aset tetap. Ya. Kemudian tadi ada masalah aset per lokasi, kita bisa melihat, saya melihat aset di tanggal 31 ya. Contoh aset laptop. Ini laptop. Totalnya berapa, di mana aja, kita bisa melihat nih. Oh, di kantor pusat ada satu nih, ntar di cabang Manado ada 2. Nah, kita bisa pantau nih aset-aset kita di mana aja. Oke. Nah, itu adalah aset lokasi, aset tetap, kategori aset, dan nih selanjutnya perubahan aset tetap. Nah, ini perubahan secara apa nih? Revaluasi ya, jadi dia ada penyesuaian lagi atau dari sisi hanya data saja. Nah, tadi laptop tadi saya panggil lagi laptop. Metodenya bisa merubah nih. Yang sisanya kayaknya salah 1 juta nih, 1.300.000 misalkan pasarannya nih, bekasnya nih. Umur asetnya saya ganti jadi 4 tahun. 4 tahun berapa bulan nih? 4 tahun 6 bulan. Tangannya kenapa? Salah hitung atau bahan kebijakan. Nah, ini yang kita simpan. Sehingga ntar dia perhitungannya menyesuaikan, di adjustment lah bahasanya ya, terkait dengan penyesuaian aset yang tadinya dia sisa 1,5 jadi 1,3. Metodenya bisa kita rubah juga. Ya, itu terkait dengan aset. Kemudian
disposisi aset tetap. Ini gunanya untuk memindahkan ya. Contoh laptop tadi ya, kita pindahkan kuantitinya dari ini kebetulan satu nih. Nah, ini pindah ke akun laba rugi. Nah, ini jadi masuk ke sini ya. Apakah saya jual? Ya, harga berapa? Nah, ini kita bisa menjual. Jadi dari aset itu kita jual itu dengan cara transaksi ini, disposisi, digerak dan dipindahkan. Apakah dia dipindahkan lokasi, atau dia dijual ya kan, atau dipindah pencatatan darinya dari coba akun elektronik menjadi akun lain-lain misalnya. Nah, itu di sini disposisi tetap. Kita simpan, silakan akunnya akun apa nih, kita pilih jadi bukan perlengkapan kantor ya. Nah, di sini kita simpan. Nah, kita lihat di sini ini perubahan. Jadi aset itu bisa dipindahkan, dirubah secara pencatatan, secara lokasi, harga dan sebagainya. Nah, ini hanya pemindahan secara lokasi fisik, tapi secara jurnal nggak berimpact ya. Contoh ini dari kantor pusat ke Tama ya. Ini contoh pindah aset. Apa yang dipindah? Laptop tadi. Berapa? Kebetulan satu ya, kita satu. Nah, itu untuk pindah-pindah, tapi ini kayaknya nggak berubah ke pencatatan aset, hanya di pencatatan transaksinya saja. Nah, karena ini tadi nggak bisa diedit karena cuma stok satu dirubah ya, jadi dia menolak. Nah, jadi yang di Accurate ada fitur-fitur seperti itu. Jadi bagaimana aset itu dimasterkan, kemudian di setup dengan konfigurasinya ya, terus di define perubahan-perubahan terkait catatan secara fisiknya dipindah aset, ataupun secara pencatatan di keuangannya, pindah coa, pindah akun, pindah apalagi merubah nilai buku dan sebagainya. Oke, itu adalah penjelasan terkait master aset yang ada di Accurate. Ya, kurang lebih itu, karena itu menjadi bagian utama di sebuah organisasi bisnis atau perusahaan, karena dia mengenali aset ya, aset secara berwujud. Kalau wujud adalah apa? Uang, cash bank itu masukkan aset juga ya. Nah, itu juga kita pahami. Ini adalah aset yang bersifat fisik. Masuk aset-aset yang bersifat intangible, tidak berwujud. Contohnya apa? Contohnya adalah logo gitu kan. Logo Coca-Cola itu mahalnya luar biasa. Usahanya mau dibakar habis jadi abu semua, itu tetap berharga tuh logo Coca-Cola. Itu udah karena brandingnya udah sangat mahal, kita bisa akui sebagai aset, tapi mungkin nggak disusutkan gitu. Kalau nggak wujud lagi apa, kita beli aplikasi yang kita miliki nilai mahal, nah itu diasetkan. Mungkin dari saya itu penjelasannya. Terima kasih.